Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kamalia Adliyah, di pembelajaran fisika. Pernahkah kalian menonton pertunjukan balet? Tari balet adalah salah satu jenis tarian yang memadukan banyak hal. Dalam pertunjukannya, balet selalu memadukan teknik menari dengan kaki sebagai tumpuan utama, mimik wajah, akting, musik, jalan cerita, dan efek-efek lainnya. Tari balet adalah kesatuan teatrikal yang ditampilkan secara elegan dalam sebuah pertunjukan yang terkonsep dengan sempurna. Pada tarian balet, terkenal seorang balerina atau penari balet memulai tariannya dengan berjinjit seimbang pada satu kaki, dan tangan terangkat ke atas. Kaki yang lain terangkat ke belakang. Pada keseimbangan tubuhnya, penari bertumbuh pada daerah yang sangat kecil. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa seorang penari balet atau balerina dapat memutarkan tubuhnya dengan gerakan yang begitu indah tanpa terjatuh? Kira-kira ada nggak ya hubungannya dengan materi kita kali ini? Untuk mengetahuinya, simak video ini sampai tuntas ya. Kali ini, saya akan membahas tentang momen inersia. Sebelum kita lanjutkan, bagi yang baru bergabung, tekan dulu tombol subscribe ya, agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video pembelajaran fisika lainnya. Masih ingatkah kalian dengan konsep kelembaman? Newton pernah menjelaskan ini dalam hukum 1 Newton. Pada hukum 1 Newton, dikatakan benda yang bergerak akan cenderung bergerak, dan benda yang diam akan cenderung diam. Inersia adalah kondisi di mana kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaannya, baik itu tetap diam atau tetap bergerak. Dengan kata lain, inersia juga disebut dengan istilah kelembaman suatu benda. Itulah sebabnya hukum Newton yang pertama juga dikenal dengan istilah hukum inersia atau hukum kelembaman. Dalam hukum inersia, benda yang susah bergerak disebut memiliki momen inersia yang besar. Karena inersia adalah sebuah ukuran, maka momen dapat diartikan sebagai gaya yang merupakan hasil kali antara gaya dengan momen lengannya. Jadi, ukuran dari kecenderungan atau kelembaman suatu benda untuk melakukan rotasi pada porosnya masing-masing adalah momen inersia. Lalu, apa ya kaitannya inersia dengan momen inersia? Inersia adalah kelembaman untuk gerak translasi atau pergerakan yang sifatnya lurus atau linier. Sementara momen inersia merupakan kelembaman untuk gerak rotasi atau berputar pada porosnya. Sekali lagi ya, inersia untuk gerak translasi, momen inersia untuk gerak rotasi. Jadi, momen inersia adalah ukuran kecenderungan atau kelembaman suatu benda untuk berotasi pada porosnya. Besar momen inersia suatu benda dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti massa benda, bentuk benda atau geometri, letak sumbu putar, dan lengan momen atau jarak ke sumbu putar.
Untuk memudahkan pemahaman tentang momen inersia, kita bedakan terlebih dahulu antara momen inersia partikel dan momen inersia benda tegar, atau momen inersia dengan partikel lebih dari satu. Yang pertama, momen inersia partikel. Dalam hal ini, jangan membayangkan partikel sebagai sebuah benda yang berukuran sangat kecil. Sebenarnya tidak ada batas ukuran yang ditetapkan untuk kata partikel. Jadi, penggunaan istilah partikel hanya untuk mempermudah pembahasan mengenai gerakan, di mana posisi suatu benda digambarkan seperti posisi suatu titik. Setiap benda itu bisa dianggap terdiri dari partikel-partikel. Sekarang, mari kita tinjau sebuah partikel yang melakukan gerak rotasi. Perhatikan gambar ini ya. Misalnya sebuah partikel bermasa M diberikan gaya F, sehingga ia melakukan gerak rotasi terhadap sumbu O. Partikel itu berjarak R dari sumbu rotasi. Mula-mula partikel diam, lalu bergerak, atau mengalami perubahan kecepatan linier setelah diberikan gaya. Dalam hal ini, benda mengalami percepatan tangensial. Percepatan tangensial adalah percepatan linier partikel ketika berotasi. Yang kedua, momen inersia benda tegar. Benda tegar bisa kita anggap tersusun dari banyak partikel yang tersebar di seluruh bagian benda itu. Setiap partikel-partikel itu mempunyai massa dan tentu saja memiliki jarak r dari sumbu rotasi. Jika benda bergerak atau melakukan gerakan rotasi, maka benda tersebut akan mempunyai momen inersia. Momen inersia dari benda merupakan jumlah total momen inersia setiap partikel yang menyusun benda itu. Untuk menentukan momen inersia suatu benda tegar, kita perlu meninjau benda tegar itu ketika ia berotasi. Walaupun bentuk dan ukuran dua benda sama, tetapi jika kedua benda itu berotasi pada sumbu alias poros yang berbeda, maka momen inersianya juga berbeda. Lalu apa sih rumus momen inersia? Secara matematis, momen inersia partikel dirumuskan I sama dengan M R kuadrat. Dan untuk momen inersia dengan partikel lebih dari satu atau benda tegar, dirumuskan I sama dengan sigma MI RI kuadrat. Atau jika diuraikan, M1R1 kuadrat ditambah M2R2 kuadrat ditambah M3R3 kuadrat. Ini disesuaikan dengan jumlah partikelnya ya. I merupakan momen inersia, satuannya kilogram meter persegi. M merupakan massa partikel, satuannya kilogram, dan R jarak partikel dari titik poros atau sumbu putar, satuannya meter. Berikut adalah tabel momen inersia benda tegar. Yang pertama ada silinder tipis berongga. Untuk rumus momen inersianya, I sama dengan mR kuadrat. Selanjutnya ada silinder berongga. Rumusnya adalah I sama dengan 1/2 M R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Selanjutnya ada silinder pejal. Untuk rumus momen inersianya, I sama dengan 1/2 mR kuadrat.
Selanjutnya ada pelat tipis segi 4 dengan poros tegak lurus pusat. Rumus momen inersianya adalah I sama dengan 1/12 M dikalikan A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang selanjutnya, ada pelat tipis segi 4 dengan poros sejajar dengan bidang. Rumus momen inersianya adalah I sama dengan 1/12 MA kuadrat. Selanjutnya ada bola pejal. Rumus momen inersianya adalah I sama dengan 2/5 MR kuadrat. Selanjutnya ada bola berongga. Rumus momen inersianya adalah I sama dengan 2/3 MR kuadrat. Selanjutnya ada batang silinder dengan poros melalui pusat. Momen inersianya I sama dengan 1/12 ML kuadrat. Selanjutnya ada batang silinder dengan poros di ujung. Rumus momen inersianya adalah I sama dengan 1/3 ML kuadrat. Dan yang terakhir ada pelat segi 4 tipis dengan poros sepanjang tepi. Rumus momen inersianya adalah I sama dengan 1/3 MA kuadrat. Dengan I adalah momen inersia, satuannya kilogram meter persegi. L panjang benda, satuannya meter, dan M massa benda, satuannya kilogram. Berikut adalah beberapa contoh momen inersia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh momen inersia saat menggunakan sepeda motor. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan penggunaan sepeda motor di jalanan. Misalnya, kalian mendapati sepeda motor yang melaju kencang, lalu secara tiba-tiba direm. Nah, saat peristiwa itulah terjadi momen inersia, di mana sepeda motor memiliki kecenderungan untuk mempertahankan geraknya dengan cara mengerem. Yang kedua, contoh momen inersia pada benda diam. Banyak contoh momen inersia pada benda diam. Misalnya selembar kertas HVS di atas meja yang diberikan buku di atasnya. Saat kalian menarik kertas HVS-nya dengan cepat, maka buku tersebut akan tetap pada posisi yang sama, yakni tertinggal di atas meja. Hal ini menunjukkan bahwa kerja momen inersia pada benda cenderung mempertahankan keadaannya yang diam. Selanjutnya, contoh momen inersia pada permainan ski es. Pada permainan ski es, torsi yang dikerjakan es berjumlah kecil. Sedangkan jumlah momentum anguler pada pemain ski akan mendekati konstan. Sehingga momen inersia badan mereka terhadap sumbu vertikal akan berkurang saat mereka menarik tangannya ke arah tubuh mereka. Itulah yang menyebabkan kecepatan anguler tubuh mereka akan semakin bertambah. Hal ini menunjukkan momen inersia membuat pemain ski es berputar dengan laju yang lebih cepat. Selanjutnya, hubungan momen inersia dengan penari balet. Ketika penari sudah berputar, penari dapat mengatur kecepatan putarnya dengan mengatur besar momen kelembamannya. Di sini, momen kelembaman merupakan kecenderungan benda untuk mempertahankan posisinya untuk tidak ikut berputar. Benda yang momen kelembamannya besar sangat sukar berputar. Sebaliknya, yang momen kelembamannya kecil akan lebih mudah berputar. Benda akan berputar lebih cepat jika momen kelembamannya diperkecil. Sebaliknya, benda akan berputar lebih lambat
jika momen kelembamannya diperbesar. Penari dengan tangan telentang dan salah satu kaki pada posisi mendatar mempunyai momen kelembaman hampir 4 kali lipat lebih besar dibandingkan momen kelembaman ketika penari dalam posisi normal, atau saat tangan ke bawah dan sepatu kaki yang satu menyentuh lutut kaki yang lain. Jika balerina berubah posisi mendatar ke posisi normal, kecepatan sudutnya menjadi 4 kali lebih cepat. Untuk bergerak lebih lambat, penari tinggal merentangkan tangan atau kakinya. Pemain balet atau penari balet dalam posisi tegak lurus memiliki momen inersia kecil karena seluruh bagian tubuhnya berada dekat ke sumbu badan. Ketika merentangkan kaki dan tangan, momen inersia pemain balet besar karena sebagian anggota tubuh jauh dari sumbu tubuh. Mengasyikan sekali bukan? Ternyata balet yang kata orang lebih banyak menggunakan perasaan dapat dianalisa secara asyik dengan fisika. Untuk lebih memahami perhitungan konsep momen inersia dalam perhitungan, yuk simak contoh soal berikut. Perhatikan gambar partikel-partikel berikut. Terdapat 5 partikel yang terdiri dari partikel merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Hitung besar momen inersia jika sistem partikel diputar dengan poros di partikel biru. Diketahui, bola merah dengan M 1 kg dan R 6 cm. Bola kuning dengan M 2 kg dan R 4 cm. Bola hijau dengan M 3 kg dan R 2 cm. Bola biru dengan M 2 kg dan R 0 cm. Bola ungu M 1 kg dan R 2 cm. Ditanyakan nilai momen inersianya. Untuk menjawab persoalan ini, kita gunakan rumus I sama dengan sigma M kali R kuadrat. Rumus ini kita uraikan ya, sehingga bisa kita tulis I sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat ditambah M4 R4 kuadrat dan ditambah M5 R5 kuadrat. Selanjutnya, kita ganti masing-masing variabel dengan nilai yang sudah tersedia. Sehingga bisa kita tuliskan I sama dengan 1 kali 6 kuadrat ditambah 2 kali 4 kuadrat ditambah 3 kali 2 kuadrat ditambah 2 kali 0 dan ditambah 1 kali 2 kuadrat. Nilai-nilai tersebut setelah kita operasikan bisa kita tuliskan I sama dengan 36 ditambah 32 ditambah 12 ditambah 0 dan ditambah 4. Angka-angka tersebut setelah kita jumlahkan akan menghasilkan 84. Sehingga nilai momen inersia pada persoalan ini adalah I sama dengan 84 kg cm persegi. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Sebuah benda berotasi dengan jari-jari 0,4 meter mengelilingi sumbu. Jika massa benda tersebut 6 kg, berapakah momen inersianya? Diketahui, R sama dengan 0,4 meter dan M 6 kg.
Ditanyakan momen inersianya. Untuk menjawab persoalan ini, kita gunakan rumus I sama dengan M kali R kuadrat. M kita ganti dengan 6 dan R kita ganti dengan 0,4. Jangan lupa ya, 0,4 harus dikuadratkan karena R kuadrat. 0,4 jika dikuadratkan akan menghasilkan 0,16. 6 kali 0,16 akan menghasilkan 0,96. Sehingga nilai momen inersia pada soal ini adalah I sama dengan 0,96 kg meter persegi. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Sebuah bola pejal memiliki massa 4 kg, berputar dengan sumbu putar tepat melalui tengahnya. Jika diameter bola tersebut 60 cm, hitunglah momen inersia bola tersebut. Diketahui, M sama dengan 4 kg. D atau diameter 60 cm. Dan R adalah 30 cm atau 0,3 meter. Nilai R diperoleh dari diameter ya, di mana R merupakan setengah D. Ditanyakan momen inersianya. Untuk menjawab persoalan ini, kita gunakan rumus I sama dengan 2/5 M kali R kuadrat. M kita ganti dengan 4, dan R kita ganti dengan 0,3. 0,3 dikuadratkan ya, karena R kuadrat. (0,3) ketika dikuadratkan akan menghasilkan 0,09. Nilai-nilai tersebut setelah dioperasikan akan menghasilkan nilai 0,144. Sehingga nilai momen inersia pada soal ini adalah I sama dengan 0,144 kg meter persegi. Yang harus diperhatikan dalam persoalan ini adalah bendanya ya. Dalam soal ini, benda yang digunakan adalah bola pejal. Beda benda, maka rumus yang digunakan juga akan berbeda ya. Demikian pembahasan materi fisika kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jika video ini bermanfaat, share ke semua kerabat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum.